Halo teman-teman, selamat datang kembali di kelas asinkronus Matematika Ekonomi 1. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan topik aplikasi turunan fungsi aljabar untuk penerapannya menentukan penerimaan maksimum. Baik, jadi kalau kita punya intuisi informasi pertama bahwa penerimaan maksimum itu tidak lain adalah keinginan daripada manajer. Ya, jadi manajer menginginkan penjualannya itu optimal. Ya. Nah, tapi untuk melihat intuisi lebih dalam, Anda akan mengingat kembali tentang apa itu elastisitas. Jadi kalau saya punya ini Q dan kemudian di sini ada B dan ada total revenue, misalnya seperti ini, maka semestinya saya akan punya kurva seperti ini. Saya gambarkan dengan menggunakan warna yang lain ya supaya mudah dibedakan. Oke, nah saya akan menggunakan warna ini biru, misalnya seperti itu. Tidak lain adalah demand. Ya, tidak lain adalah P fungsi Q. Ya, demand yang di sini adalah harus P fungsi Q. Baik, ya kalau sudah berarti Anda bisa tentukan apa sih yang menyebabkan dia maksimum. Nah, berarti di titik ini Q-nya Q beta. Terus kemudian di titik beta tertentu. Ya, artinya di titik ini adalah titik yang menyebabkan dia optimal. Saya pun ganti warna juga. Misalnya saya punya arsiran yang di sini. Arsiran yang di sini tidak lain adalah total revenue-nya. Ini adalah total revenue-nya. Ya, total revenue-nya tidak lain ada di area ini. Dengan demikian, total revenue bisa kita nyatakan adalah P kali Q. P apa? P Q. Ya. Jadi total revenue tidak lain adalah fungsi daripada P kali Q, atau ketika kita nyatakan dalam matematika kita bisa tulis TR fungsi daripada Q tidak lain adalah P fungsi Q kita kalikan dengan I seperti ini. Oke, nah selanjutnya apa yang bisa kita dapatkan dari sini? Kita bisa menggambarkan hasil perkalian daripada fungsi demand ini dengan Q, yang kemudian pada akhirnya kita akan mendapatkan informasi nilai maksimumnya di sini. Ini nilai ini TP TR maksimum. Misalnya begitu. Di sini nilai ini dan kemudian kita akan mendapatkan nilai perpotongannya di sini. Ya. Nah ini adalah fungsi TR nya jika Anda ingat. Berarti kita akan memiliki nilai optimal di sini ya. Sorry, nilai optimalnya di sini. Yang kalau misalnya kita ingin dapatkan berarti TR puncak ya. Nah ini adalah TR maksimum. Nah itu ya kira-kira ya. Oke. Nah tapi masalahnya, ingatkah Anda intuisi terkait dengan apa itu elastisitas? Kira-kira elastisitas mana yang menyebabkan dia maksimal? Pada saat dia ada di sini, ini tidak lain elastisitasnya lebih dari satu. Jadi untuk yang lebih dari satu itu sebetulnya menghasilkan total revenue yang lebih baik. Artinya total revenue akan selalu meningkat menghadapi kenaikan total revenue. Sementara pada saat barangnya inelastis, ya saya di sebelah sini, ini, nah ini elastisitasnya kurang dari satu. Nah, ini kalau misalnya intuisi yang kita gunakan bukan yang seperti kemarin. Kalau kemarin adalah strategi. Nah, bagaimana dengan strategi? Kemarin kita sudah punya dua strategi, yaitu jika kita memiliki dua jenis elastisitas, ya. Saya punya dua kurva dan dua jenis elastisitas. Misalnya seperti ini. Yang satu saya punya ini elastis,
inelastis ya. Yang ini inelastis. Oke, jadi kalau saya punya titik di sini P, nah ini punya D, maka aksiran inilah yang kemudian kita sebut sebagai total revenue-nya. Yang ini juga sama, ini adalah total revenue-nya. Ini berarti elastis. Ini berarti D bintang, ini B bintangnya. Nah ini titik yang menyebabkan dia optimal di total revenue-nya gitu kan. Nah strateginya apa kemarin? Jika ini maka strateginya maka menurunkan harga, total revenue akan naik kan, gitu ya. Sementara ini kemarin strateginya jika kita menaikkan harga maka total revenue-nya naik. Artinya kalau misalnya Anda ingin berbisnis di barang-barang yang dibutuhkan atau digemari masyarakat, maka mereka mau tidak mau harus membeli barang itu meskipun harganya naik, gitu ya. Berarti intuisi ini tepat untuk menggambarkan kondisi barang-barang yang digemari masyarakat atau digemari oleh seseorang, gitu ya. Nah, jika Anda penggemar bola, maka mungkin jersey memiliki sifat elastisitas berupa inelastis seperti ini, gitu ya. Oke. Nah, ini adalah review terkait session sebelumnya. Nah, bagaimana sekarang kita memaknainya di dalam elastisitas? Jika kita berbisnis di barang-barang yang elastis, sebetulnya kita akan mendapatkan total revenue yang akan selalu naik. Artinya apa? Artinya orang akan membeli barang itu dan orang lain juga mungkin akan segera membeli barang itu. Tetapi memang tantangannya adalah ketika harganya itu berangsur-angsur naik, orang akan cenderung menggantinya dengan barang yang lain. Nah, itu tantangan dari bisnis barang yang bersifat elastis. Jika Anda nanti akan belajar di ekonomi industri, nanti Anda akan bisa mengetahui sebetulnya bisnis-bisnis apa sih yang memiliki elastisitas yang besar itu. Nah, baik. Selanjutnya, penerimaan maksimum itu didapatkan dengan cara menghitung perkalian dari total revenue ini. Kalau misalnya saya punya punya persamaan ya, seperti ini, maka syaratnya yang pertama kita harus tentukan total revenue-nya. Yang kedua adalah syarat maksimum minimum. Yang berarti kita akan tentukan TR aksen sama dengan 0. Dan yang ketiga adalah titik ekstrimnya, titik maksimumnya. Itu berarti Q bintang kita substitusikan ke dalam TR. Itu yang masih Anda ingat step-stepnya. Nah, baik teman-teman, saya punya soal di box 5. Teman-teman bisa lihat itu, misalnya soal nomor 1 yang saya kerjakan, soal nomor 1 dan soal nomor 3 ya. Oke, baik. Soal nomor 1 adalah diketahui P sama dengan 20 min 0,25 Q. Ini fungsi permintaannya ya. Jadi fungsi permintaannya yang dihadapi oleh produsen adalah sekian, dengan barang yang akan dia jual adalah ini, barang yang dijual itu adalah 0 sampai dengan 80. Jadi barang yang dijual hanya sekian. Oke. Nah, kira-kira apa yang bisa kita tentukan pertama kali? Pertama, kita nyatakan dulu menyatakan fungsi total revenue-nya ya. Berarti kita tentukan TR-nya. TR-nya tidak lain adalah P Q kalikan Q, seperti ini ya. Berarti TR-nya tidak lain adalah ini semuanya. Berarti 20 min 0,25 Q kita kalikan dengan Q. Oh ya, ini biar seperti matematika pada umumnya saya akan tulis TR fungsi Q. TR fungsi Q. Baik. Nah, selanjutnya saya bisa hitung TR-nya. Itu adalah 20 Q min 0,25 Q kuadrat seperti ini. Oke. Yang kedua, teman-teman bisa menyatakan apa itu istilahnya syarat maksimum minimum. Oke, syarat maksimum minimum berarti
kita akan menghitung TR aksen Q-nya harus sama dengan 0. Berarti kita turunkan ini, berarti 20 min 0,5 Q sama dengan 0. Turunan dari ini 0,5 akhirnya ya. Oke. Jadi saya akan punya 20 sama dengan 0,5 Q, maka 20 per 0,5 sama dengan Q. Ya, baik. Karena saya tidak punya kalkulator, ini saya nggak bawa kalkulator, silahkan dihitung secara manual saja. Berarti di sini tidak lain adalah 20 dibagi dengan 1/2 ya, sama dengan Q, sehingga Q-nya ketemu 40. Jadi nilai maksimumnya itu nanti mungkin dicapai pada saat barang yang terjual 40. Tapi karena di sini ada interval seperti ini, kita tidak bisa menyatakan bahwa 40 merupakan barang yang benar-benar absolut yang dijual. Ya, kita belum tahu relativitas barang itu. Baik, selanjutnya berarti langkah ketiga, teman-teman substitusikan dengan substitusi barang yang dijual. Ya, Anda mensubstitusikan barang-barang yang dijual mulai dari Q sama dengan 0 ke dalam BF. Berarti kita punya TR1 0 itu sama dengan 20 kali 0 dikurangi 0,25 kali 0, yaitu tidak lain TR1-nya adalah 0 ya. Jadi pada saat dia tidak menjual barang, dia tidak akan mendapatkan penerimaan ya. Oke. Kemudian yang kedua, pada saat Q sama dengan 40, maka berapa TR-nya? TR2 berarti pada saat 40 sama dengan 20 kali 40 dikurangi 0,25 kali 40. So ini kuadrat ya, kuadrat. Berarti saya akan punya TR2 untuk 40 tidak lain adalah 800 dikurangi 0,25 kali 1600, berarti 400 ya, 400. Berarti TR2 untuk 40 sama dengan 400 ya teman-teman. Selanjutnya yang terakhir itu Q sama dengan 80. Apakah ini kemudian TR yang paling maksimal? Kita coba cek. Jadi di sini 20 kali 80 dikurangi 0,25 kali 80 kuadrat. Berarti kita punya TR3 adalah 80 sama dengan 1600 minus 1600 juga, itu kan karena ini kali 64 ya, berarti 1600 juga kan. Jadi total revenue-nya yang ketiga sama 80 itu sama. Artinya kita bisa dapatkan bahwa total revenue maksimal sama dengan berapa tadi, 400 satuan moneter atau satuan mata uang ya, pada saat barang yang dijual sebesar Q sama dengan 40. Seperti itu ya teman-teman ya, cara menyelesaikan total revenue maksimum. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kepada Anda pembahasan soal nomor 3. Mari Anda lihat terlebih dahulu di box 5 ya. Jadi saya punya soal di situ, diketahui fungsi permintaannya. Fungsi permintaannya tidak lain adalah E pangkat min 0,2 P. Nah, ini persoalan nomor 3. Diketahui, maaf warna yang hitam aja ya. Oke, diketahui, saya lupa soalnya. Oke, Q sama dengan 10.000 atau 1.000 ya, maaf. Ya 10.000 ya, 10.000 pangkat min 0,02 P. Nah, ada soal seperti ini membuat Anda bingung dan kesulitan. Tapi ini tidak apa-apa buat challenge kita untuk menentukan berapa sih total revenue. Jadi ditanyakan TR maksimum.
ini tadi juga sama, diketahui ini ditanyakan TR maksimum. Ya, kita transformasi dulu sekarang ini jawaban. Ya, kita punya Q sama dengan 10.000 T pangkat min 0,02. Pertama-tama kita harus pindahkan dulu ini pindah ya kan? Pindah ke sini jadi pembagi, berarti saya akan punya Q per 10.000 sama dengan E pangkat min 0,02 P ya kan? Seperti ini ya pertama-tama. Nah, karena kalau log X itu akan berpasangan dengan 10 pangkat X gitu ya. Berpasangannya dengan seperti ini, maka kalau ln X akan berpasangan dengan E pangkat X seperti ini. Berarti kalau Anda ingat akar berpasangan dengan kuadrat, ya kan? Misalnya akar berpasangan dengan ini ya, berpasangan seperti ini. Jadi artinya kita harus tahu cara memasangkan dia, ya, pasang-pasangannya. Ini ya. Nah berarti sekarang kita punya ini dan ini, berarti kita harus memasangkan logaritma natural. Oke, berarti saya akan menarik logaritma natural. Di sini berarti tarik logaritma natural. Berarti di sini nanti punya ln Q per 10.000 sama dengan ln daripada E pangkat min 0,02 P seperti ini. Oke. Mohon diingat-ingat, saya punya misalnya log 100, maka jawabannya adalah 2. Kok bisa 2? Karena log 100 adalah 10 pangkat 2. Jawabannya 2. Bagaimana dengan log 1000? Maka jawabannya adalah 3. Ya, oke. Nah, sekarang bagaimana dengan ln E pangkat 1? Jawabannya adalah 1. Ln E pangkat 2 jawabannya adalah 2. Ln E pangkat 3 jawabannya adalah 3. Artinya pangkatnya akan menjadi jawaban di sini. Oke? Nah, itu yang perlu Anda ingat-ingat teman-teman. Nah, berarti di sini kalau ketemu seperti ini maka jawabannya ketemu di sini. Kita akan ganti di sini. Q per 10.000 sama dengan E pangkat ini jadinya adalah minus 0,02 P seperti ini. Oke, sudah ya. Nah, baru kalau sudah seperti ini kita bisa memindahkan unsur yang ada di sebelum P ini. Berarti saya punya ini kan sebetulnya ini berapa sih? Biar nggak bingung kita konversi aja ya. Ini konversi aja, konversikan. Kalau 0,02 itu kan setara dengan 2/100 atau setara dengan 1/50 ya. Jadi ini saya ubah aja biar nggak bingung. Ln Q per 10.000 sama dengan 1/50 negatif P. Nah ini pindah luaskan ke sini, berarti jadinya min 50 ln Q per 10.000 seperti ini sama dengan P. Itu ya teman-teman ya. Oke, saya punya ini sekarang, ini adalah demand-nya. Berarti ini adalah P demand-nya. P demand-nya adalah min 50 ln Q per 10.000. Ya, kira-kira seperti itu untuk demand. Nah sekarang kita cari total revenue-nya berapa. Oke, saya sertakan di sebelah sini ya teman-teman, biar lebih simpel penghitungannya. Oke, saya sertakan di sebelah sini. Ya, berarti saya punya total revenue. Berarti ini langkah pertama, tentukan fungsi total revenue-nya. Berarti TRQ itu sama dengan PQ kita kalikan dengan Q. Berarti saya akan punya TRQ itu tidak lain, P-nya adalah min 50 ln, kan? Ln
Q per 10.000 dikali dengan Q itu sendiri. Oke, nah dari sini Anda mungkin juga akan merasa kebingungan karena fungsinya akan rumit sekali, gitu ya. Fungsinya rumit sekali. Oleh karena itu kita akan memisalkannya yang di sini menjadi U dan ini menjadi V. Ya, oke. Berarti kita akan punya U dan V. U-nya adalah itu. Berarti U-nya adalah len Q per 10.000 dan V-nya tidak lain adalah Q. Nah, kalau kita punya seperti ini, gimana cara menurunkannya? Kita ingat lagi bahwa di sini kalau len U itu turunannya adalah U aksen per U. Ya kan? Misalnya saya punya Y, ini catatan aja. Kemarin ada masih kan? Berarti aksennya adalah U aksen per U. Kan begitu. Berarti turunan yang di dalam dibagi dengan nilai U-nya itu sendiri. Berarti kalau misalnya ini turunannya di dalam berapa? Turunan di dalam sini berapa? Berarti turunannya di dalam adalah 1 per 10.000. Ya, berarti U aksennya adalah 1 per 10.000 dibagi dengan Q per 10.000. Betul? Oke, coret-coret akan jadi sama dengan 1 per Q. Jadi U aksen sama dengan 1 per Q, teman-teman. Bagaimana dengan V aksen? V aksennya adalah turunan Q berapa? 1. Kok bisa 1? Karena X turunannya juga 1, ya. Nah, berarti sekarang kita bisa susun, ya, bisa susun apa namanya, TR aksennya. Berarti kita punya syarat, ya, syarat maksimum minimum. Ya. Oke, kenapa kok langsung syarat maksimum? Ya, kan untuk menentukan TR maksimum berarti kan kita mencari ini kan. Berarti kita akan punya TR aksen Q itu sama dengan 0. Nah, TR aksennya apa? Berarti kan U aksen V min V aksen U per V kuadrat sama dengan 0. Silakan Anda masukkan aja nilai U aksennya berapa. U aksennya tadi 1 per Q, 1 per Q. Maaf, ini bukan U per V ya, tapi fungsi U kali V. Maaf, U kali V. Saya baru ingat. Ini karena U kali V kan, perkalian berarti kan UV. U kali V, gitu kan. Berarti di sini U aksen V plus V aksen U sama dengan 0. Jadi yang di sini U aksennya adalah 1 per Q. Oh ya, ada 50 di sini, 50-nya letakkan depan. Min 50 biar tidak bingung. Min 50 seperti ini. Oke. Ini dapat dari mana? Dari rumus sifat-sifat turunan. Oke, dikali dengan V-nya Q ditambah dengan V aksennya tidak lain 1 dikali U-nya tadi yang ini logaritma ini. Berarti len Q per 10.000 seperti ini sama dengan 0. Oke ya. Berarti saya akan coret-coret ini. Sekarang saya bebas memindahkan ruas untuk 50 ke sini. Oke, sekarang kita punya ini kali ini berarti min 50 len ya Q per 10.000 sama dengan 0. Pindah luaskan ke sana ya teman-teman ya. Pindah luaskan ke sana. Misalnya saya pindah min 50 sama dengan pindah luas ini berarti jadinya 50 len Q per 10.000. Seperti ini ya. Oke, berarti saya akan punya coret-coret. Berarti Anda hitung nih nilai ini berapa ya nilai ini? Ya, ini min 1 sama dengan len daripada Q per 10.000. Oke, dari len kita rubah ke epsilon. Berarti gimana? Epsilon len. Berarti di sini saya pindahkan lagi ke sini. Maka min 1 tidak lain sebetulnya adalah len pangkat min 1, bukan begitu? Jadi kita akan kan tadi awalnya min 1 sama dengan len daripada len ya, ini langsung len ya tadi ya. Len daripada Q per 10.000. Nah, ini tuh sebetulnya kan len pangkat min 1 sama dengan len Q per 10.000. Jadi kalau hanya ada angka langsung Anda tarik seperti ini. Misalnya ini angkanya 3 berarti len pangkat 3. Oke. Nah, sekarang kita bisa coret ini.
ya teman-teman. Nah selanjutnya berarti kita punya E pangkat min 1, E pangkat min 2 maka menjadi 1 per E pangkat 2, E pangkat min 1 maka jadi 1 per E pangkat 1 ya. Oke, nah berarti kita akan punya 1 per E sama dengan Q per 10.000 ya. Oke, kita pindahkan ke sana berarti 10.000 dibagi dengan E itu sama dengan Q ya. Oke, kita hitung dulu ini berapa ini, berarti sekarang dengan menggunakan bantuan kalkulator ya. Saya punya kalkulator ya, 10.000 dibagi dengan E ya. Itu 3678. Bagus ya kan ya. Berarti Q-nya sama dengan 3678,2. Nah inilah yang menyebabkan total revenue-nya maksimum. Nah sekarang nilai ini, ini saya tulis pakai belajar, berarti ini Q-nya sama dengan 3678,2. Anda substitusikan, berarti sekarang substitusi Q sama dengan 3678,2 ke fungsi total revenue-nya. Jadi kita punya total revenue dari 3678,2 ke kalkulator ya nanti. Jadi kita substitusikan nilainya tadi yang ini. Total revenue-nya ini ya. Berarti min 50 lalu daripada 3678,2 per 10.000 ya, dikali 3678,2 ya. Kita hitung manual ya teman-teman, menggunakan Excel. Berarti saya akan punya nilai total revenue sama dengan jadi saya akan punya sama dengan min 50 dikali dengan len daripada 3678,2 dibagi 10.000 ya, 10.000 dikali dengan 3678,2 seperti ini. Ketemu 183.939. Nah ini adalah total revenue-nya setelah kita menghitung sepanjang itu. Gitu ya teman-teman, untuk cara menghitung penerimaan maksimum. Selanjutnya saya akan membahas tentang apa itu laba maksimum di video berikutnya.